Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dalam pemilu cerdas kali ini, saya telah bersama dengan komisioner KPU RI yang paling cantik. Aduh, Masya Allah, amin. Karena memang satu-satunya perempuan. Gak mungkin paling ganteng ya. Betul. Nah, Ibu Betty Epsilon Idrus, selamat datang di Voice of Indonesia. Hai Mbak, terima kasih loh ya Mbak Sekar. Terima kasih. Kita udah diundang. Iya, kita mau ngobrolin tentang berbagai tantangan dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU ya untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Tapi kita mundur dulu sejenak ya Bu ya, dari 2019, berkaca dari apa yang sudah terjadi dengan tantangan-tantangannya. Sebetulnya apa yang menjadi concern untuk KPU di tahun mendatang? Untuk pemilu luar negeri, pertama-tama perlu kita sampaikan bahwa sepanjang dia warga negara Indonesia memenuhi syarat, baik tinggal di tanah air atau di luar tanah air, di luar negeri, tentu dia harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Tapi ketika pendataan, KPU ini nggak bisa sendiri. KPU pasti akan membutuhkan kerjasama dengan beberapa lembaga, termasuk pemilih itu sendiri yang di luar negeri. Sementara ini kami mendapatkan datanya 1,8 juta Mbak dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, yang mereka dapatkan datanya dari 128 negara perwakilan kita yang ada di luar negeri. Nah, data itu tentu harus diupdate Mbak Sekar, dan it's not easy anyway karena datanya ya belum mencerminkan WNI yang ada di sana, dan saat ini kebutuhan kita terkait dengan coklit, pencocokan dan penelitian, mudah-mudahan semua WNI kita sadar dan tahu dirinya sudah terdaftar atau belum, kalau belum apa harus dilakukan, kalau akan kembali ke tanah air apa juga yang harus dilakukan. Itu satu hal terkait dengan pendataan pemilih. Yang kedua soal bagaimana nanti kita melayani pemilih di hari H pemungutan suara. Pemilih luar negeri harus tahu sebenarnya mereka diberi kesempatan ketika coklit hari ini untuk ditanya mau datang ke TPS luar negeri yang ada di setiap negara perwakilan, di kantor-kantor kedutaan atau konjen atau kantor dagang kalau di Taipei, atau mau menggunakan hak pilih menggunakan pos atau menggunakan kotak suara keliling drop box itu. Nah, memang ini yang sangat berbeda dengan pelaksanaan hari H pemungutan suaranya di dalam negeri. Oleh karenanya pemilih menurut saya, menurut kami itu harus form keterdahan informasinya terkait dengan what should be done-nya, apa yang harus mereka lakukan, haknya apa, kewajibannya apa sebagai pemilih nanti. Lalu yang berikutnya adalah soal kegiatan campaign, kampanye atau sosialisasi. Sejauh apa sih dibolehkan? Sekarang ini kan borderless ya Mbak, semua media yang kita pakai itu borderless, mau di dalam negeri, luar negeri mereka bisa akses, terutama dalam penggunaan media online, termasuk media sosial. Jadi apa yang boleh dan apa yang tak boleh gitu ya. Kalau saya pendukung pasangan calon, atau saya pendukung anggota dewan, atau saya pendukung anggota, kalau luar negeri kan cuma 2 ya Mbak, DPR RI atau presiden wakil presiden, apa yang harus boleh dan tidak boleh. Lalu yang berikutnya ya, sekarang kan sudah kita rekrut PPLN, alhamdulillah 128 negara perwakilan sudah ada, pantari luar negerinya juga sudah ada, dan mudah-mudahan mereka lancar dalam menjalankan kerja-kerja mereka memutakhirkan data pemilih, karena biasanya itu jadi soal di yang sana. paling penting ya, ini justru proses paling penting. Jadi saat ini sudah dalam proses coklit tahapannya, dan ini sampai kapan Bu? Kalau misalkan ada pendengar kita nih yang mungkin kok saya belum ditanya-tanya, atau saya udah datang tapi mungkin sampai batas waktu pemilu nanti ya. Ini kira-kira kalau sudah lapor ke KBRI setempat atau tapi baru datang belum ada yang tanya-tanya gitu ya. Nah ini harus jadi perhatian ya. Iya, kalau Pantari sih sejak 12 Februari yang lalu sampai dengan tanggal 14 Maret mereka akan kerja coklit. Tapi masa kerja mereka kami perpanjang 1 bulan lagi Mbak, karena Pantari kami minta nanti untuk membantu PPLN dalam menyusun draft daftar pemilih sementara. Yang kedua, perpanjangan waktu mereka itu adalah untuk cross check, jangan-jangan kayak tadi saya belum terdaftar, atau
jangan-jangan boleh nggak nama saya tuh salah tulis tuh, bukan kayak gitu. Tapi misalnya nama saya Betty, yang seharusnya di paspor saya BETTY, tapi di sana BETY gitu ya misalnya. Boleh nggak saya perbaiki? Itu diperbolehkan sampai kemudian DPS kita tetapkan nanti, daftar pemilih sementara. Nah, disitulah Pantari bekerja. Jadi kalau saat ini Coklit belum mendatangi, tanda kutip, kalau luar negeri itu nggak bisa dari rumah ke rumah, Mbak. Iya. Karena geografisnya sangat berbeda. Ada satu negara perwakilan di kita itu membawahi 10 negara. Oh, oke. Sementara PPLN-nya cuma 3 atau cuma 5 gitu ya. Banyak hal yang mereka bisa lakukan, Mbak. Bisa tatap muka lewat media-media forum yang disiapkan oleh kantor perwakilan, atau ada acara-acara, kan orang Indonesia suka kumpul nih, Mbak. Ya. Jadi boleh sekalian mereka Coklit di situ, atau bisa cross check lewat media sosial gitu kan. Rata-rata WNI punya media sosial, mau Facebook, mau Twitter, mau IG, Instagram, atau TikTok, itu kan bisa dikomunikasikan. Misalnya namanya ada nih, tapi saya tidak mendapatkan alamat lengkap. Biasanya itu yang ada data sekarang itu alamatnya nggak lengkap. Padahal kalau misalnya dia pengen menggunakan pos, itu sampai PO Box-nya saja kita harus tahu, kode posnya kita harus tahu gitu ya, agar sampai kepada tangan yang benar. Dan mereka akan mengembalikan lagi ke kantor kedutaan untuk dihitung ketika penghitungan suara di TPS luar negeri. Misalnya demikian, Mbak. Jadi banyak hal selain tatap muka datang dari rumah ke rumah, tapi kalau tak memungkinkan, mereka bisa menggunakan kanal-kanal informasi. Oke, dan karena geografisnya mungkin lokasinya yang agak jauh dari KBRI, dari TPS-TPS tempat, tapi kan ada berbagai upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, mulai dari pos, kemudian juga KSK, kotak suara keliling, kemudian ada Dropbox juga. Kotak suara keliling itu Dropbox. Oh, itu Dropbox ya, sama ya. Betul. Dan kemudian juga ada TPS-TPS yang tentunya mungkin di beberapa negara nih yang semakin banyak WNI-nya juga sudah makin diperbanyak gitu. Betul, ya. TPS-nya. Tapi yang banyak menjadi tantangan adalah ketika adanya mungkin pekerja-pekerja yang non prosedural begitu ya, sehingga kemudian jadi tidak terdaftar, mau daftar juga takut jadi bermasalah. Nah, ini kan yang biasanya tuh menjadi persoalan yang paling pelik begitu ya. Betul. Bu Betty ya. Jadi kan ada pekerja kita yang documented dengan undocumented, terdokumentasi atau tidak terdokumentasi. Tapi pemilih itu nggak ada jenis kelamin dia ini halal atau tidak halal bekerjanya di sana. Artinya maksudnya terdokumentasi atau tidak. Sepanjang dia warga negara Indonesia memenuhi syarat, kita bisa daftarkan. Tapi KPU kan nggak bisa kerja sendiri. Makanya nanti ketika kita mengumumkan nama Anda belum masuk, silahkan masukkan. Tapi perlu ada dokumen penyerta. Apa itu? Paspor. Jadi kita harus punya nomor paspor Bapak Ibu sekalian, atau SPLP, surat pengganti laksana paspor, atau lewat KTP elektroniknya dan NKK-nya gitu. Salah satu ya? Salah satu. Tapi yang utama menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah paspor atau SPLP-nya. Nah, kami melengkapi dengan nomor NIK-nya agar ketika nanti kita mencoba untuk sinkronisasi data dalam dan luar negeri, kalau kita pastikan ada di luar negeri, karena ada NIK-nya, tentu yang data dalam negerinya kita hapus. Jadi data-data itulah yang, elemen data itulah yang bisa mendasarkan diri dia itu WNI. Apa sih WNI itu? Secara dokumentasi di luar itu, secara dokumen, apa yang menyatakan dia WNI, warga negara Indonesia? 1, punya paspor atau SPLP. Di luar negeri kan hanya itu ya, Mbak. Dan penambahan KTP elektronik kalau misalnya kami menginginkan nomor NIK-nya. Oke, jadi nggak ditanya-tanya nih dokumen kerjanya seperti apa, jadi jangan khawatir gitu ya. Oke, dan untuk negara-negara seperti saya sempat ngobrol nih kemarin, Jeddah gitu ya, Korea gitu ya, itu relatif rendah ya. Betul. Di bawah 50% untuk di tahun 2019 lalu. Dan ini memang karena masalah edukasi demikian nih, atau juga untuk kesediaan memilihnya juga memang agak sulit gitu ya. Nah, ini bagaimana nih KPU nih melihatnya? Kalau penggunaan memilih, saya datang ke TPS itu adalah hak setiap pemilih. Nggak bisa kita paksa ya, datang ke TPS. Kalau Anda nggak datang, nanti
kena denda, nggak bisa Iya. gitu Mbak Sekar. Iya. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah kita edukasi, Anda harus datang ke TPS. Atau Anda bisa gunakan hak pilih menggunakan pos atau menggunakan kotak suara keliling. Tapi memang kalau kami dengar dari pengalaman pemilih di Jeddah, yang paling sulit adalah mendapatkan izin dari majikannya ya, kalau kerjanya tenaga kerja TKW, TKI di sana yang susah itu dapat permit dari majikannya. Tentu kalau boleh begitu ya, bisa disuarakan dari sekarang bahwa saya punya hak pilih di Indonesia sepanjang saya terdaftar. Kan tinggal menunjukkan KTP elektronik. Boleh kok Mbak, nanti panitia Pantarlih kami tuh coklit dengan video call dong, lihat KTP-nya bener nggak, lalu paspornya boleh gitu, itu boleh. Jadi kalau sepanjang terdaftar dia bilang saya mau datang ke TPS luar negeri aja. Jadi pilihan menggunakan TPS luar negeri, pilihan pakai pos, pilihan pakai Dropbox itu diserahkan kepada pemilih. Nanti dikalkulasi nih sama PPLN. Kira-kira saya mau bikin Dropbox ada di mana saja, berapa banyak, bagaimana keamanannya gitu kan ya. Atau ya menggunakan TPS luar negeri. Karena kan kalau TPS luar negeri itu biasanya menggunakan kantor perwakilan Mbak, atau ruang-ruang publik. Kalau di Hong Kong itu di taman atau di ruang pertemuan mereka begitu ya. Jadi sepanjang itu diberitahukan kepada pemilih, itu sebenarnya mereka akan datang ke TPS. Biasanya para warga negara kita yang mau datang ke TPS itu sekalian reunian. Oh iya. Selain silaturahmi, saya pengen ketemu sama orang Indonesia. Apalagi kalau misalnya dibuat di kantor perwakilan, itu makanan Indonesia tuh keluar gitu ya. Jadi mereka tuh suka kangen-kangenan, mereka memilih lah di TPS luar negeri. Tapi ada juga yang pos, kayaknya saya nggak sempet deh datang, saya pakai pos aja, atau saya pakai kotak suara keliling. Itu nanti dipersilahkan kepada pemilih menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau di Jeddah atau beberapa negara seperti di Timur Tengah, memang itu kendalanya Mbak. Jadi kalau mereka nggak dapat izin, kan mereka bisa menggunakan hak yang lain, menggunakan pos atau menggunakan kotak suara keliling. Jadi keluar aja bentar, sekalian buang sampah mungkin, drop surat suaranya sehingga hak pilihnya bisa digunakan sebaik-baiknya. Karena walaupun sudah dimudahkan melalui pos gitu ya, tapi tetap harus ada effort untuk keluarnya. Itu kali ya sampai saat ini masih menjadi semacam beda budayanya ya kali juga kita ya Mbak, betul. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin diaspora ataupun mahasiswa ini, untuk keinginan mereka untuk memilih gitu ya, mentang-mentang atau karena jauh dari tanah air, sudah lama nggak pulang, rasa mungkin nasionalismenya juga agak seperti apa gitu. Nah ini gimana kalau untuk diaspora atau masyarakat yang lain juga, Ibu melihatnya nggak terlalu? Alhamdulillah sih ya, kan kita punya MOU juga dengan PPI Dunia gitu ya. Mereka juga kita libatkan sebagai PPLN, sebagian besar negara gitu. Dan kemudian diaspora kan punya, saya melihat pernah ada ruang publik di mereka kan suka buat webinar bareng gitu ya. Itu menurut saya bisa menjadi salah satu cara untuk menggait tanda kutip WNI agar bisa berpartisipasi. Mau jadi pemilih nanti, yang pemilih yang sehat gitu ya, pemilih yang kuat dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih gitu. Atau mungkin nanti bisa menjadi penyelenggara, tapi udah selesai nih, PPLN udah selesai, Pantarlih juga sudah selesai. Ke depan nanti kan kita akan rekrut KPPSLN Mbak. Mungkin kita bisa saling berkoordinasi. Dan sekarang sekali lagi borderless, jadi kalau misalnya bisa menggunakan webinar, menggunakan Zoom, menggunakan semua kanal-kanal media sosial, monggo, sepanjang, karena setiap negara kondisinya beda-beda. Karena negara yang berbeda-beda, ada juga justru berita baiknya untuk yang nggak terlalu banyak gitu ya. Itu bisa sampai 98% bahkan ya Bu ya. Tingkat partisipasinya. Untuk tingkat partisipasinya. Betul. Tapi memang kalau untuk lebih complicated kali ya, itu untuk yang justru jumlahnya paling besar gitu ya. Kalau yang sejauh data dari tahun-tahun yang sebelumnya Bu, untuk negara yang yang paling sulit mungkin Bu untuk meningkatkan partisipasinya tuh? Sebenarnya paling kecil
yang kami baca gitu dari pengalaman yang lalu di Asia maaf, di Timur Tengah begitu ya. Tapi tempat-tempat lain ya so on ya lebih kurang 60%, 50%. Ya menurut saya itu pun bagus juga juga karena ya. pertama mungkin terkait dengan pendataan Mbak, karena mungkin ketika kita coklit mereka ada di luar negeri, ketika pulang mereka nggak ngabarin gitu misalnya, atau yang tadi nggak diizinin oleh sistem manajemen kerja mereka, mungkin oleh majikannya atau mungkin oleh pimpinan pabriknya dan seterusnya karena ada jam kerja kan ya. Dan menurut saya sekali lagi pilihannya bisa early voting kok. Early votingnya lewat KSK atau lewat pos. Hanya dua itu. Tapi kalau Anda pengen kangen-kangenan datang ke ke komunitas Indonesia, karena kita kan merasakan sekali ya kalau kita tuh ada di luar negeri, ketemu sama orang Indonesia tuh kayak ketemu saudara banget gitu ya, apalagi makanannya gitu ya. Biasanya di hari H pemungutan suara itu disiapkan. Mau ada bazar-bazar kecil atau oleh kepala perwakilannya disiapkan makanan-makanan yang bikin kangen Indonesia. Mereka biasanya lebih suka memilih di situ. Terutama pelajar-pelajar nih ya, mereka yang saya dengar dari mereka tuh bahkan saya nggak apa-apa deh naik kereta api lumayan jauh harus ke TPS LN ya, sekali lagi karena memang pengen merasakan Indonesia banget di lingkungan sana, di lingkungan luar tanah air gitu. Jadi ya menurut saya pilihan itu ada di mereka sih Mbak. Tapi kalau untuk sosialisasi juga sepertinya sudah jalan ya Bu ya, untuk di PPLN misalkan mungkin dari media sosial paling gampangnya ya. Betul. Yang digital ya. Mereka tuh kreatif banget. Jadi kalau saya baca beberapa kayak di Davao, Filipina, lalu di negara-negara Asia Tengah gitu ya. Banyak juga Mbak di negara-negara lain gitu yang PPLN-nya langsung create medsos, bisa IG, bisa Facebook gitu, dan mereka kasih tahu sekarang saya lagi coklit, ini mekanismenya, ini si Surasulu maskot kita gitu ya. Terus nanti reminding tanggal 14 Februari please datang atau gunakan hak pilih Anda dengan 3 pilihan tadi. Mereka secara dengan minim capacity, maksudnya infrastruktur sekarang begitu ya, kan mereka kan tidak mungkin datang tatap muka, tapi penggunaan semua kanal-kanal media informasi termasuk media sosial mereka aktif sekali menggunakannya. Salut untuk PPLN sedunia ini. Keren ya kerja kerasnya. Kemudian juga banyak yang mengkhawatirkan kalau misalkan justru nih karena namanya jauh dari tanah air, jauh dari pengawasan mungkin barangkali ya. Tapi ini rentan kecurangan nggak sih? Yang ditakutkan kan selalu seperti itu. Betul. Nah ini upaya-upaya apa yang akan dilakukan atau seperti apa Bu? Kalau kecurangan semuanya kan sudah dikanal lewat undang-undang sama peraturan KPU atau peraturan Bawaslu begitu ya. Saya rasa PPLN juga akan sangat berhati-hati untuk bekerja melayani pemilih, termasuk melayani peserta pemilu. Kalau kanal pelanggaran administrasi ada Panwas luar negeri loh Mbak gitu. Lalu kalau ada kanal penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini pidana, ada juga Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan kalau PPLN itu pidananya ditarik ke Bawaslu RI, sekretariatnya bersama jaksa dan bersama polisi gitu ya. Kalau kanal-kanalnya kode etik, mereka kan termasuk orang yang bisa di kode etikkan gitu. Sama KPU juga gitu, baik dari tanah air maupun di luar sana. Semoga kita bekerja masih on the track dan selalu harus on the track sampai dengan hari H pemungutan suara, karena suara pemilih itu kan suara yang mencerminkan kita semua nih nanti gitu, dan harus siap menerima apapun hasil dari penyelenggaraan pemilu nanti di tahun 2024. Yang bisa dilakukan oleh kami sebagai panitia tanda kutip pekerja dari dalam maupun luar negeri ya ini trackingnya sesuai dengan ketentuan. Kalau trackingnya agak belok, kita tentu harus menerima konsekuensinya. Oke, jadi jangan khawatir. Betul. Gitu ya. Pokoknya suara Anda dilindungi, sudah ada berbagai cara kemudahan-kemudahan juga. Kalau lewat KSK atau lewat
pos itu ya Bu ya, itu lebih maju berapa lama tuh? 9 hari sebelum hari H 9 pemungutan hari. suara, nanti KSK kita siapkan. Heeh. Jadi mereka sudah bisa coblos early votingnya. Tapi kalau pos itu sampai kapan berakhirnya? Pos KSK berakhir sama DTPSLN. Kalau pos misalnya cap terakhir adalah cap hari H pemungutan suara, berarti 14 Februari. Tetap dihitung kalaupun datangnya setelah tanggal 14. Sepanjang pemilih tahu dia menggunakan pos, dia harus dicap terakhir tanggal 14 Februari, hari H. Nah, kalau sekali lagi kalau KSK 9 hari sebelum nanti akan disiapkan kotak suara kelilingnya. Kalau pos itu sejak surat suara diterima oleh pemilih, itu mereka sudah langsung bisa coblos, langsung kirim lagi ke kantor perwakilan Indonesia. Oke, baik. Nah, terakhir Ibu Betty, kenapa sih kita nih harus menggunakan hak pilih kita? Kenapa kita harus jadi pemilih cerdas? Bapak Ibu semua, kalau cinta tanah air gitu ya, cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua kan diberi peluang ya untuk berpartisipasi. Semua kita sepanjang memenuhi syarat, mau jadi pemilih oke, mau jadi peserta pemilu oke, menjadi penyelenggara oke, tentu semuanya ada langkah-langkah yang harus dilewati. Saya misalnya individual Betty karena cinta NKRI lalu memilih menjadi penyelenggara misalnya ya. Nah, selain itu siapapun kita sepanjang memenuhi syarat, kita sebagai pemilih loh. Kita menyatakan kita cinta NKRI. Cinta NKRI itu dibentuk dalam bentuk apa? Pemilih itu adalah kondisi kita yang paling berdaulat, langsung tidak ada sekat antara kita dan negara yang kita cintai gitu. Karena setiap negara yang dicintai itu dia punya pemimpin yang akan menentukan kehidupan kita secara bersama-sama. Dalam Aristoteles, segelintir orang yang akan menentukan kehidupan kita secara bersama-sama dengan arah yang baik begitu. Nah, mudah-mudahan dengan pintu pemilu sebagai salah satu metode, bukan salah satu-satunya metode loh Mbak dalam negara demokrasi untuk memilih segelintir orang itu, kita manfaatkan secara bersama-sama. Jadi please ini kita yang berdaulat, kita gunakan hak pilih kita secara baik, kita gunakan hak pilih kita secara sehat, sehingga kita mendapatkan segelintir orang yang akan memimpin kehidupan kita secara bersama-sama jauh lebih baik karena mereka adalah gambaran dari kita sebagai pemilih. Oke. Baik, Ibu Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU RI Urusan Luar Negeri, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Dan kita bersama-sama wujudkan pemilu 2024 yang adil, jujur, dan juga damai. Amin. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.